Nama saya Deden Jelikwi dengan NPM Akhir 229. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS cakapan pribadi tentang mereview sebuah teknologi ya yang berbagai banyak teknologi yang disarankan. Lalu kemudian saya memilih untuk mereview teknologi smartphone, di mana ini adalah Samsung seri A05 dengan model SM-A055F. Nah, ini kenapa saya memilih untuk mereview handphone saya sendiri, karena tidak ada handphone yang lain lagi. Ada sih, saya ingin mereview suatu produk tapi tidak ada produknya, buat apa? Jadi saya mereview apa yang ada saja. Nah, dan belum tentu juga dengan saya membuat review ini bakal menjawab curiosity orang-orang terkait handphone ini gitu. Ya, jadi latar belakang dari Samsung ini dibuat dari sekitaran tahun pertengahan 2023, jadi masih cukup awal-awal banget, sekitaran 1,5-2 tahunan, ya. Jadi masih worth it sampai sekarang dan harganya cukup terjangkau. Ini smartphone entry level terjangkau yang harganya sekitaran 1,5 juta sampai 1,9 juta dengan fitur-fitur yang sudah disiap dan banyak banget yang tersedia di handphone ini. Jadi cukup wow gitu kalau misalnya pemakaiannya yang ini nggak terlalu banyak gitu. Oke, karena saya mahasiswa dan saya sudah memakai ini sekitaran 1,5 tahun, jadi ya mungkin saya akan berbagi sharing tentang pengalaman saya dan apa yang saya ketahui terkait handphone ini. Jadi handphone ini fitur uniknya itu ialah antarmuka One UI. Gimana ini? Seperti yang kita tahu, One UI itu ciri khasnya Samsung banget, gitu ya kan. Lalu untuk pembaruan OS Android ini sehingga 4 tahun, jadi sekarang saya masih dikenakan di Android 14 Astronaut. Ya kayaknya Astronaut nih kayaknya. Soalnya di gambar waktu itu Astronaut. Saya pernah coba. Lalu untuk perekaman video ini bisa mencapai 1080 pixel pada 60 fps. Jadi cukup menarik dan bagus setelah saya coba. Lalu ada mikrofon gandanya juga, terus ada chip MediaTek-nya Helio G85 yang efisien. Jadi chip MediaTek Helio G85 ini tidak kalau menurut saya sih itu biar nggak terlalu lagging ya dalam game atau hal-hal yang emang berat pemakaiannya. Jadi ya cukup ada chip MediaTek Helio G85 ini ya cukup bagus gitu, udah cukup memuaskan gitu. Lalu dari yang saya ketahui dan saya sudah melihat dari kacamata reviewer sebelumnya yang sudah review awal banget gitu. Sebagai penerus Galaxy A04, A05 ini juga dilaporkan menampilkan peningkatan yang signifikan gitu. Lalu juga di sini sudah mendapatkan menggunakan USB Type-C, lalu juga sudah masih mendapatkan earjack ini buat earphone yang saya gunakan ini, tapi saya yang menggunakan laptop untuk mic saya. Lalu ada audionya, saya ada mikrofonnya juga sini, ya. Terus di sini front kameranya ini 12 megapiksel, jadi lumayan bagus, jujur bagus gitu. Saya coba ya bagus gitu. Coba kita review aja langsung ya. Saya selfie. Dan hasilnya lumayan bagus. Ya, emang ada cahaya sih belakang. Ya, semua minus juga ya sebenarnya. Untuk kamera
Samsung ini kalau misalnya ada cahaya dikit tuh dia langsung kayak kecerahannya tinggi banget gitu. Jadi emang harus pinter-pinter juga kostimisasinya gitu. Kalau untuk mau foto-foto dan mendapatkan hasil yang bagus gitu. Itu menurut pengalaman saya pribadi juga ya. Gitu. Lalu dalam pembelian handphone ini saya dapat ini kabel charger dan kepala charger ya, dan dapat ejector SIM juga. Di sini dapat dual SIM dan satu micro SD terabyte. Maksudnya di sininya ya, bukan dapat gitu. Nah, untuk baterai, ada baterainya juga, baterai 5000 mAh 25 watt. Jadi it's too much gitu. Tapi ya pas lah ya untuk performanya gitu. Spesifik utamanya juga desainnya yang tahan lama, terus juga maksudnya polikarbon ya kan, terus layarnya udah HD plus itu 6,7 inch gitu. Setelah saya nonton reviewer ini saya ngomong setelah saya review dari reviewer gitu. Terus penyimpanannya yang tersedia di Samsung tuh waktu itu 64 sama 128 GB gitu, dengan opsinya 4 sampai 6 RAM, 6 GB dan bisa di up to date katanya. Jadi saya belum tahu sih bisa apa enggak, kalau misalnya bisa saya juga mau gitu. Lalu di sini kinerja baterainya yang kuat yang mampu bertahan 27 jam pada pemutaran video 180 pixel. Kalau pernyataan itu kayaknya saya agak kurang setuju karena di faktanya sebenarnya nggak seperti itu gitu. Lalu ya mungkin kesimpulannya ya, belum banyak kesimpulan. Oh ya, satu lagi. Nah, ini untuk yang suka nge-game itu cukup pakai handphone ini sebenarnya udah cukup, kayak PUBG dan Mobile Legends, Free Fire, Clash of Clans, Subway Surf. Tidak untuk Genshin Impact. Genshin Impact itu sangat tinggi. Jadi bisa dipakai tapi di lowest 60 high rate gitu loh. Jadi kayak nggak disarankan. Tapi pengetahuan saya karena saya pemain ML juga, Free Fire juga, jadi kayak worth it lah ya di HP ini gitu. Meskipun sosial media saya juga pemakaian tinggi juga, terus juga disaingi sama Mobile Legend dan Free Fire saya. Jadi ya sampai sekarang masih well lah ya, masih not bad gitu, masih nggak nge-lag gitu, masih nggak nge-freeze or something tuh. Dan ya mungkin belum mungkin satu lagi, mungkin apa lagi ya yang sini juga ada double, sini juga ada ini high lume and low volumenya, sini ada power off power on, terus juga mana ya, pokoknya saya nggak tahu ini apa ya, karena ini ya mikrofon ya. Oke, terus untuk audio video itu ya tadi, kalau video itu bisa 1080 pixel dengan 60 fps ya. Nah, sini kalau dari depan ini ya, ini sebenarnya aman ya. Tuh. Kameranya kayak clean gitu sebenarnya. Terus ada FHD 30, terus di sini juga bisa diubah jadi HD juga, sehingga minim penyimpanan. Terus juga sini bisa full HD 60 dengan fps 60, fd-nya 30. Bisa. Wow, cukup menarik kan? Ya. Lalu musiknya juga udah cukup bagus sih kalau musik ya. Coba kita dengarkan langsung aja. Tapi gede banget. Oh, saya pakai TWS bentar. Oke, jadi ya mungkin itu sih review dari saya. Overall bagus, masih cukup
bagus banget digunakan sampai saat ini, meskipun banyak seri-seri yang membuat HP ini tuh udah makin low gitu. Tapi overall masih rata-rata lah ya, masih medium antara low and high-nya. Jadi ya worth it, masih worth it dibeli pokoknya. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata apapun, kata saya kurang sambung atau gimana, mohon dimaafkan. Terima kasih menonton.